Emang? Ulang. Jadi apa tadi teh? Sampurasun everyone. Terus gayanya nggak akan gini. Aku gini aja. Sampurasun. Huhuy. Sampurasun everyone. Huhuy. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sampurasun everyone. Everyone yang ada di rumah. Kali ini kita mau ngapain ya? Aduh. Bingung aku. Mau apa ya? Hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan pendidikan, seputar pendidikan saat ini sebenarnya ya. Jadi kan sekarang lagi ngehits tentang corona nih. Jadi kita akan membahas tentang corona, bukan begitu Ibu Santi? Iya, betul. Soalnya katanya jangan Ibu Santi. Apa tuh? Katanya Sis. Oh ya, kita adalah jangan ngurut ya. Jadi kita sama-sama bekerja di dunia pendidikan, di bidang pendidikan, khususnya mengajar. Guru. Apa disebutin? Everyone. Lupa ya gitunya. Iya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang apa? Corona. Tentang sis, corona. jangan lupa ya, Oh ya benar ya gitu. sis ya. Memang masih apa ya sekarang Masih in ya, masih booming. Masih booming Ya. dan terjadi sampai saat ini pun kita masih apa ya? Masih tidak. Ya pokoknya di segala aspek, di segala bidang gitu terkena dampaknya, baik Ya, itu betul. ekonomi ya. apalagi ya pariwisata atau terutama pendidikan gitu. Pendidikan juga Ya, betul. nah, makanya kita kali ini akan memfokuskan di bidang pendidikan dulu aja Ya, gitu di bidang pendidikan. Kemarin kan kita anak-anak, terutama anak-anak sekolah, bukan cuma anak sekolah aja ya, mahasiswa pun. juga. Jadi dari mulai TK, sekarang TK juga pakai PJJ ya. gitu kan ya, luar biasa sekali ya. Jadi mulai TK, SMP, SMA dan kuliah. Jadi gitu. kemarin tuh kita melakukan PJJ tuh selama corona ini ya, kurang lebih berapa bulan ya sis ya? Ya mungkin hampir mau 5 atau 5 bulan ya, dari 5 bulan ya. Maret ya kan? Maret, Karena April, Mei, Juni Juli. 4 mau ke 5 berarti kan ya. Seperti kita ketahui kan sebenarnya kalau corona itu kan mulai ada itu kan di bulan-bulan Maret tuh ya. Jadi kayak WHO itu kan dia menetapkan bahwa pandemi corona itu kan adalah pandemi global. Jadi dia ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 kemarin gitu kan ya. ya. Nah, kalau kita bicara tentang PJJ sendiri, PJJ itu kan sebenarnya mulai ada itu setelah khususnya di daerah Bandung ya, karena kita dari Bandung. Perlu disebutin nggak sih sis yang kayak gitunya sis? Ya, nggak apa-apa. Jadi jujur aja kita sama orangnya gitu ya. Jadi itu kan mulai PJJ itu kan kita mulai tuh tanggal 15 Maret lah ya. 15 Maret itu kan mulai dari segala sesuatunya yang mulai mendadak gitu kan ya. Kayak gitu kan. Apalagi sis? Terus perubahan baru juga gitu ya. Jadi kita masyarakat dipaksa mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengalami perubahan yang cukup ya bisa membuat tidak nyaman gitu ya. Iya betul. Yang biasanya anak-anak sekolah di lingkungan di gedung sekolah gitu, ketika ada corona ini mereka harus di rumah gitu. Mungkin awalnya ketika mereka di sekolah, aduh kapan libur Ya, gitu. betul. Sekarang dikasih libur. Malahan sebenarnya gitu itu ya. awal-awal PJJ itu mereka senang loh. Awalnya, itu jadi banyak yang curhat-curhat gitu. Jadi sebenarnya kayaknya senang banget nih bisa PJJ di rumah gitu kan ya. Jadi karena nggak belajar, nggak ke sekolah gitu kan ya. Belum tahu sebenarnya gimana gitu. Tapi kenyataannya ternyata ketika pemerintah khususnya memberlakukan belajar di rumah, mulai nih Ya, gitu mulai banyak tugas gitu kan ya, yang
Karena mungkin adaptasi juga dari gurunya sendiri Iya, ya. betul. Gitu ya. Sementara kan guru juga harus ngasih tugas secara online, harus mengumpulkan. Ya. Belum lagi misalnya aplikasi-aplikasi yang dipakai gitu Mm-hmm. ya, apakah sesuai atau tidak, kita kan juga istilahnya uji coba ya, Iya, trial betul. and error juga ya, Banyak cocok apa yang enggak curhat gitu. katanya, jadi itu kan memang anak-anak tuh setiap guru tuh bisa memakai aplikasi yang berbeda tuh. Jadi kan mulai dari ada Zoom, ada Google Classroom, ada apa lagi ya, itu banyak lah ya, bisa lewat IG atau YouTube gitu kan. Karena setiap guru itu memakai aplikasi yang berbeda, itu ternyata handphone anak-anak jadi ngehang gitu. Iya betul. Karena semuanya pada diinstal gitu ya, diinstal kan. Itu khususnya Anda kan, Anda punya ini kan, punya pengalaman dengan anak Anda pribadi sendirian ya. gitu ya, saya sendiri gitu Ya ya. kan? Ya adaptasi juga sih ya memang ya. Ya, semuanya harus. Ya, jadi gitu kan. Nah, jadi PJJ kan kemarin sudah dilakukan dengan berbagai banyak kendala. Jadi mulai kalau misalnya dari segi siswa sih, apa sih sebenarnya kendalanya sis? Kalau misalnya yang didengar gitu dari siswa. Ini pengalaman yang saya dengar dari siswa sendiri gitu ya. Awal-awal PJJ ini gitu ya, mereka itu mengeluhkan dengan banyaknya tugas. Banyak tugas dari guru-guru yang dalam waktu bersamaan gitu. Iya. Jadi kadang karena mereka semua guru memberikan waktu pada hari ini harus kumpul besok atau dikasih waktunya 2 hari gitu 2 hari. ya. Tapi Sementara gurunya bukan cuma satu. Iya, betul. Iya, ada beberapa pelajaran yang lain yang sama. Akhirnya gue bingung sendiri gitu ya. Mereka akhirnya jadi menumpuk dan apa yang harus dikerjakan dulu gitu kan ya. Benar. Itu yang pertama. Satu. Jadi yang pertama itu karena memang banyak banget tugas karena gurunya banyak juga. Gitu ya. Jadi mungkin belum terjadwal dengan baik. Iya, gitu belum terjadwal dengan Itu baik. evaluasi juga mungkin Siap, ya. evaluasi. Yang kedua adalah koneksi internet. Itu penting banget, betul. Internet. Koneksi internet. Jadi kan kalau misalnya ada tugas online itu berarti koneksi internetnya harus stabil dong. Harus stabil gitu betul. Ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan Zoom ya, itu kayaknya internet kuotanya tuh banyak banget ya. Besar gitu. Jadi kadang itu juga salah satu kendala. kendala. Iya, siap. Sama lagi. Oke. Yang kedua internet ya. Tadi yang pertama tugasnya banyak, yang kedua internet, lalu apa lagi sis? Yang ketiga yaitu situasi lingkungan di rumah. Situasi lingkungan di rumah Ya, seperti apa tuh? gini, karena tidak semua orang memiliki space gitu untuk mengerjakan. Seperti yang informasi yang saya dapat gitu ya. Jadi anak-anak kadang bilang ketika main handphone atau di laptop, orang tuanya bilang, kamu main handphone aja. Padahal padahal itu sebenarnya ngerjain tugas gitu, betul. Ya. Jadi mungkin kayak adaptasi gitu kan. Jadi orang tua mungkin belum terlalu memahami ya. Jadi kayak ternyata sekarang tugas tuh lewat online gitu kan ya. Nah, salah satunya online bisa main dari HP gitu kan ya. Betul. Oke, jadi adaptasi dari orang tuanya. Tiga ya. Jadi masing-masing yang tadi ya. Jadi kadang tidak semua keluarga memiliki kamar sendiri. Betul. Gitu ya, maunya apa. Kadang dipakai bersama. Kan kita juga bingung ya kalau ada misalnya saya nih mau online atau apa, tiba-tiba anak-anak, "Mama, gini tolong bikinnya." Iya betul. Di rumah jadi banyak banget kendalanya ya. Apalagi mungkin ada juga teman-teman yang kalian yang handphonenya mungkin satu tapi dipakai berame-rame ya. Ada beberapa yang kayak gitu juga. Bahkan mungkin ada yang tidak mempunyai handphone mungkin ya. Jadi dia butuh sih, kalau zaman sekarang kayak kalau tidak mempunyai handphone kayaknya ada ya. Pasti mereka pada punya ya. Kita masalahnya support apa enggak? Iya, gitu. siap. Support apa enggak handphonenya. Oke. Jadi 3 ya. Iya. Ada lagi sis? Yang saya tahu baru itu. Mungkin ada tambahan nih. Nggak ada sih kayaknya. Kayaknya sih memang gitu ya. Itu kan dari segi siswanya tuh. Nanti sekarang gimana kalau misalnya dari segi gurunya gitu kan? Ternyata dari gurunya juga pasti ada kendala juga kan ya. Kayaknya Sister Septi nih lebih paham nih. Jadi saya ya, saya yang bertanya, saya yang menjelaskan. Iya. Jadi kalau misalnya dari gurunya juga sama, sebenarnya kan itu tuh banyak banget sebenarnya persiapan. Jadi jangan disangka itu tidak harus dipersiapkan, karena itu persiapannya banyak. Mulai dari materi apa sih yang harus dipersiapkan, materi apa yang harus disampaikan, gimana caranya gitu kan ya. Jadi gimana sih materinya itu nyampe ke siswa gitu ya, dengan harus melewati
apa tuh namanya tuh, harus melewati tahapan cara-cara dengan cara secara online gitu kan ya. Nah jadi kayak mulai mencari-cari aplikasi apa yang cocok gitu kan ya, bisa lewat di grup WA gitu kan. Cuman di grup WA itu kan kendalanya mungkin tidak komunikatif jadinya, atau kalau misalnya mau komunikatif kan paling lewat video gitu. Salah satunya mungkin ada yang tadi Zoom tadi, tapi itu kan juga membutuhkan banyak kuota ternyata kan kayak gitu. Jadi sebenarnya persiapannya banyak. Setelah persiapannya banyak, ketika itu juga disampaikan, nanti kan memang banyak tugas ya. Itu yang ini kan ya sebenarnya dikeluhkan oleh siswa karena banyak tugas tadi. Tapi kan itu juga nanti dikumpulkan dan itu teh harus dinilai. Itu cara menilainya juga, evaluasinya nanti seperti apa juga harus dipikirkan. Jadi sebenarnya memang intinya sih sama-sama saling beradaptasi lah ya, antara siswa dan sama gurunya juga. Yang jelas nanti gimana caranya agar pembelajarannya tetap berjalan gitu kan, meskipun dia ada di rumah. Seperti itu ya Sis ya? Iya, betul. Nah gitu, itu PJJ kemarin tuh. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat kabar-kabar sekarang, karena sebentar lagi kita akan masuk ke tahun ajaran baru. Tahun ajaran 2020 dan 2021 ya.